Cerita ini berlangsung di awal tahun 1988. Jadi, ada dua cowok, namanya Aldo dan Sandi. Aldo berumur 27 tahun, sementara Sandi 29 tahun. Nah, mereka berdua ini kerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jakarta, di mana perusahaan mereka bergerak di bidang perkebunan. Nah, pada suatu hari, Aldo ditugaskan oleh kantor untuk menyurvei salah satu lokasi yang ada di perbatasan Sumatera. Jadi rencananya, perusahaan tempat mereka kerja ini akan membeli satu wilayah yang dulunya digunakan sebagai perkebunan karet. Tapi katanya, si kebun ini udah belasan tahun terbengkalai. Makanya, Aldo sama Sandi ditugaskan untuk datang melihat-lihat lokasi bekas kebun ini. Kira-kira kayak gitu. Sebenarnya yang ditugaskan pertama itu Sandi, tapi karena sepertinya tidak memungkinkan untuk pergi sendiri, si Sandi merekomendasikan Aldo. Alhasil, jadilah mereka berdua yang berangkat. Padahal awalnya Aldo ini sempat tidak mau dengan berbagai alasan. Karena selain survei ini bakal memakan waktu yang lama, lokasinya juga cukup jauh, yaitu di pedalaman Sumatera. Ini tuh bukan di kotanya loh, tapi di tengah hutan. Makanya baru denger aja Aldo udah cukup serem. Tapi akhirnya dengan segala bujuk rayu Sandi, Aldo pun luluh dan bersedia menemani tugasnya kali ini. Singkat cerita, mereka pun berangkat menggunakan bis luar provinsi untuk menuju sebuah kota kecil di perbatasan Sumatera Selatan. Setelah belasan jam perjalanan, akhirnya bis yang mengantar mereka pun sampai. Saat itu kira-kira jam 11 siang. Jadi memang lagi panas-panasnya. Mereka turun di pinggir jalan di depan pertokoan. Dan karena mereka ini berpenampilan agak berbeda dengan warga setempat, kedatangan mereka sedikit menarik perhatian. Beberapa kali, orang-orang terlihat memandang mereka dengan penasaran. "San, kemana dulu nih kita? Lo pegang alamatnya kan?" tanya Aldo kepada Sandi. "Duh, gue juga bingung nih baca alamatnya. Kotanya sih benar, kota ini," jawab Sandi. Dan mungkin karena raut wajah mereka ini kelihatan banget kayak orang kebingungan, ditambah lagi penampilan mereka agak beda, akhirnya ada satu orang yang datang menghampiri. "Mau kemana bang?" kata orang itu. Kami mau ke alamat ini. Tahu nggak bang?" jawab Sandi sambil menunjuk secari kertas di tangannya. Orang itu pun lalu membacanya sebentar dan bilang, "Oh, ini sih Pak Rahman, bos tanah. Ayo, saya antar ke rumahnya. Gak jauh kok dari sini," katanya. Wah, kebetulan banget nih, pikir mereka. Lalu mereka pun mengikuti langkah si pemuda dan ternyata arahnya menuju ke belakang kota kecil ini. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan tanah yang cukup lebar, menembus celah pertokoan yang ada di pinggir jalan. Dan karena ini memang hanya kota kecil, jadi keramaiannya hanya di sepanjang jalan besar tadi, yang kebetulan merupakan jalan lintas Sumatera. Mereka berjalan agak lama, mungkin sekitar 30 menit, tapi karena diselingi dengan obrolan santai, jadinya tidak terlalu terasa. Pemuda baik itu namanya Kuswan. Sepanjang jalan mereka asik ngobrol, sampai akhirnya mereka tiba di depan rumah kecil dengan halaman luas. Rumahnya sederhana, tapi kelihatan nyaman banget. "Ayo bang, kita masuk. Ini rumah Pak Rahman," ajak Kuswan. Begitu masuk ke area rumah, Aldo dan Sandi agak heran karena ada 3 motor yang terparkir di depan teras. Ini lagi ada tamu atau memang motor Pak Rahman sebanyak itu, pikir mereka. Dan setelah sudah berada di depan pintu, Kuswan pun langsung mengetuknya. "Assalamualaikum Pak." Agak lama mereka menunggu. Sampai akhirnya pintu terbuka lalu muncul lelaki setengah baya dari dalam rumah. "Pak Rahman, ini ada tamunya," ucap Kuswan sambil tersenyum. "Oh, ini Mas Sandi dan Mas Aldo ya? Saya Rahman," ucap beliau dengan ramah. Kemudian beliau mempersilahkan mereka duduk di kursi teras. Disitulah mereka mulai berbincang. Namun setelah memastikan mereka bertemu, Kuswan yang baik hati pun pamit pergi. Jadi singkatnya, Pak Rahman ini adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk jadi semacam guide yang akan memandu mereka dalam rangka survei ini. Selain itu, Pak Rahman juga merupakan orang kepercayaan dari pemilik lahan. Kira-kira
saya sudah 15 tahun tinggal di sini. Dan sudah 5 tahun bekerja untuk pemilik lahan yang mas-mas mau datangi ini. Begitu katanya. Jadi bisa dibilang Pak Rahman udah tahu betul lah dengan kondisi dan situasi kebun karet itu. Menurut cerita Pak Rahman, dia juga sebenarnya jarang banget datang ke perkebunan karet ini. Mungkin hanya sesekali aja. Itu pun kalau ada orang yang mau melihat-lihat dengan tujuan untuk membeli. Ya seperti Aldo dan Sandi ini. Yang pasti, perkebunan karet ini udah lama terbengkalai, Mas. Karetnya juga udah lama nggak disadap. Bisa dibilang lahannya juga udah penuh sama semak belukar. Ya, pokoknya lihat sendiri saja nantilah, kata Pak Rahman menjelaskan. Berapa lama perjalanan dari sini, Pak? Tanya Aldo. Kira-kira 1 jam perjalanan menggunakan motor. Nah, itu motornya sudah saya siapkan. Jawab Pak Rahman sambil menunjuk 3 motor yang terparkir di halaman. Motor yang tadi sempat menarik perhatian mereka. Ternyata motor itu disiapkan khusus untuk mereka. Nanti Mas Aldo dan Mas Sandi bisa pakai 2 motor itu untuk transportasi, katanya lagi. Mereka pun agak lega karena setidaknya mereka tidak harus jalan kaki ke perkebunan karet. Tapi membayangkan 1 jam lebih di atas motor ya tetap capek juga sih. Rumah tempat menginap juga sudah saya siapkan dan udah saya bersihkan. Pokoknya tinggal ngisi aja. Untuk malam ini saya bisa nemenin nginep di sana. Sampai besok sore lah saya temenin. Tapi karena lusa saya ada keperluan, jadinya maaf, saya nggak bisa nemenin lagi. Lanjut Pak Rahman. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, rumah tempat kami tinggal deket-deket sini, Pak. Tanya Sandi penasaran. Loh, memang kalian tidak dikasih tahu? Rumahnya bukan di sini, tapi di perkebunan karet itu. Tapi tenang aja, aman banget kok di sana, katanya. Wah, kaget dong mereka, karena mereka pikir rumah tempat mereka tinggal sementara itu ya di kota ini. Jadi mereka benar-benar gak nyangka kalau bakal tinggal di tengah perkebunan karet, di mana itu letaknya juga di tengah hutan. Tapi ya mau gimana lagi, mereka udah terlanjur sampai sini. Gak mungkin untuk balik lagi ke Jakarta. Jadi mau gak mau mereka tetap lanjut. Singkat cerita, setelah makan siang dan istirahat sejenak, mereka pun akhirnya berangkat juga menuju perkebunan dengan motor masing-masing. Pak Rahman berada paling depan, disusul Aldo dan Sandi yang mengikuti dari belakang. Awalnya, perjalanan mereka masih jalan aspal biasa, di mana di kanan kiri juga bangunan toko-toko kecil yang berjajar memenuhi sisi jalan. Tapi lama-kelamaan, barisan toko itu berkurang hingga akhirnya tidak ada lagi. Saat itu, mereka juga mulai berbelok keluar dari jalan besar beraspal, berganti menjadi jalan tanah yang tidak terlalu lebar. Nah, di sini mereka mulai memasuki wilayah hutan. Kata Pak Rahman, mereka memang harus melalui hutan belantara dulu sebelum masuk ke wilayah perkebunan karet. Dan memang benar, hutan yang mereka telusuri kurang lebih bisa disebut hutan belantara. Karena pohon-pohon yang ada di sana juga pohon-pohon besar yang rindang. Saking rindangnya, sinar matahari aja tidak bisa menembus sepenuhnya. Jadi hanya garis-garis cahayanya saja yang kelihatan. Selain itu, jalannya juga agak menantang. Beberapa kali mereka melewati tanjakan curam dan kelokan yang berliku. Untung saja cuacanya cerah. Pokoknya mereka berdua benar-benar gak ngerti lagi gimana keadaan jalan itu kalau sampai hujan. Di awal-awal perjalanan, sesekali mereka masih berpapasan dengan penduduk yang lalu lalang menggunakan motor. Tapi lama-kelamaan, sepertinya hanya tinggal mereka bertiga saja yang berada di jalan itu. Apalagi jika diperhatikan, jalan yang mereka lewati ini semakin lama semakin mengecil. Tapi walaupun begitu, pemandangan yang mereka lihat benar-benar indah, benar-benar asri dan hijau. Pokoknya masih alami dan itu cukup mengobati lah. Setelah sekitar 45 menit perjalanan, Pak Rahman tiba-tiba berhenti. Begitupun dengan Aldo dan Sandi. Nah, ini batas paling luar perkebunan karetnya. Jadi memang berbatasan langsung sama hutan yang kita lewati tadi, kata Pak Rahman. Dan memang benar, beberapa meter di depan pemandangannya sudah berubah. Yang tadinya hutan belantara berganti menjadi banyak pepohonan karet yang berdiri memanjang. Pohon-pohon itu berbaris rapi dengan jarak yang sama.
Yuk, kita lanjut jalan. Rumahnya masih sekitar setengah jam lagi dari sini, katanya. Dan lagi-lagi benar apa yang Pak Rahman bilang. Perkebunan karet ini sangat tidak terawat. Rumput ilalang dan semak belukar nyaris memenuhi permukaan, berdesakan di antara pohon-pohon karet. Dan suasananya benar-benar sepi. Gak ada orang sama sekali. Bahkan sepertinya hanya ada mereka bertiga di wilayah luas di pedalaman Sumatera ini. Tapi ada yang sedikit aneh. Mungkin hanya perasaan saja atau bagaimana, Aldo ini merasa kalau ada yang sedang memperhatikan mereka. Entah siapa. Yang lebih aneh lagi, Aldo merasa kalau perkebunan karet ini rasanya hidup dan seperti sedang memperhatikan mereka. Tapi walaupun merasa aneh, ya mau gimana lagi? Aldo hanya coba mengabaikan perasaan itu saja, karena mau mundur juga ya nggak mungkin. Dia udah di sini. Yang ada, dia justru pengen cepet-cepet sampai, pengen cepet-cepet nyelesain pekerjaan, lalu pulang ke Jakarta. Nah, itu rumahnya. Bagus kan? Kata Pak Rahman ketika mereka lagi-lagi berhenti. Dan kali ini mereka berhenti di atas kontur tanah yang agak tinggi. Dari tempat ini, mereka bisa melihat rumah yang ditunjuk oleh Pak Rahman. Jaraknya mungkin sekitar 50 meter dari tempat mereka berada. Rumah yang tidak terlalu besar dan tidak berpagar. Rerumputan hijau tergelar nyaris menutupi seluruh halamannya. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai. Persis di depan rumah mereka memarkirkan motor. Jadi rumah ini letaknya memang di ujung perkebunan. Dan di belakangnya sudah bukan pepohonan karet lagi, udah hutan. Dan karena masih jam 3 sore, Aldo dan Sandi pun berinisiatif untuk melihat-lihat sekitar. Mas, di sini belum ada listrik ya. Tapi lampu minyak tanah dan petromak sudah saya siapkan semuanya, termasuk kompor dan peralatan makan. Udah ada. Mas-mas ini kira-kira berapa lama ya di sini? Paling lama 1 minggu, Pak. Tapi kalau memang pekerjaan udah selesai kurang dari 1 minggu ya kami pulang, jawab Sandi. Tidak lama kemudian mereka pun masuk ke dalam. Di dalamnya ada 2 kamar besar di bagian depan dan 1 kamar lebih kecil di belakang. Di depan 2 kamar besar ada ruang tamu atau ruang tengah. Ukurannya juga cukup besar. Di sana ada sofa panjang, meja kayu, dan 2 kursi. Yang menarik, kamar mandi di rumah ini masih menggunakan sumur sebagai sumber air. Di depan kamar mandi ada dapur kecil dengan perlengkapan memasak seadanya. Oh iya, di belakang rumah ternyata pohon bambu. Banyak banget bambunya. Bukan rumpun bambu lagi, tapi udah bisa dibilang hutan bambu. Setelah selesai berkeliling, mereka pun membereskan barang-barang bawaan dan meletakkannya di kamar depan. Aldo dan Sandi memutuskan untuk tidur di kamar yang sama, sementara kamar tengah akan diisi oleh Pak Rahman, karena kan malam ini beliau mau nginap. Singkat cerita, sekitar jam 8 malam, mereka makan sambil berbincang di ruang tengah. Lampu petromak menjadi satu-satunya sumber penerangan mereka. Mas-mas bisa tenang kerja di sini. Kalau boleh tahu, survei apa aja sih yang akan dilakukan? Tanya Pak Rahman sambil menghisap rokoknya. Gak banyak kok, Pak. Hanya mengukur luas lahan, menghitung banyaknya pohon karet, cek kesuburan tanah, dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah, Pak, jawab Sandi. Harapannya sih gak sampai seminggu tugas kami selesai, Pak, sambung Aldo. Perbincangan mereka pun berlanjut dan cukup seru. Ditambah lagi, Pak Rahman ini memang sepertinya orang yang sangat senang bercerita tentang apa saja. Tapi pikiran Aldo sesekali teralihkan dengan keadaan rumah ini dan perkebunan karet di depannya. Suasananya itu benar-benar sepi. Gak ada suara sama sekali selain suara dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Kenapa, Mas? Sepi banget ya? Namanya juga di tengah hutan, Mas, kata Pak Rahman membuyarkan lamunan Aldo. Iya, Pak. Saya sama sekali belum pernah merasakan tinggal di tempat seperti ini, jawabnya. Dan malam pun terus bergulir. Tidak terasa, nyaris sudah jam 11 malam. Masing-masing gelas kopi yang ada di meja juga sudah habis isinya. Dan entah berapa batang rokok yang sudah mereka habiskan untuk menemani percakapan. Obrolan pun sudah mulai lebih banyak jeda. Sepertinya mereka sudah kehabisan bahan obrolan. Ditambah lagi, Aldo dan Sandi terlihat lelah.
Tapi sekali lagi, Aldo membakar rokoknya, lalu berdiri dari duduk dan berjalan menuju pintu, karena dia ingin melihat pemandangan di luar sana. Dan itu adalah pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Suasananya itu benar-benar gelap pekat, nyaris tidak ada objek yang bisa tertangkap indera penglihatan. Nah, ketika sudah beberapa menit berdiri di pintu, tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Ada suara yang cukup aneh. Suara yang baru pertama kali dia dengar. Kira-kira seperti itu. Suara aneh apa itu? Batin Aldo. Dan karena suara itu kayaknya dari jauh, Aldo pun menajamkan pendengarannya lagi. Wah, kedengaran lagi. Dan kali ini jaraknya sepertinya sudah lebih dekat. Terdengar lagi. Pak, itu suara apa ya? Pak Rahman dengar kan? Tanyanya kepada Pak Rahman. Dan waktu itu wajah Pak Rahman juga sama, bingung. Oh, itu suara binatang malam. Sejenis jangkrik lah, jawabnya. Ah, masa sih suara jangkrik kayak gini? Kayaknya enggak deh, gumam Aldo. Karena kalau suara jangkrik, Aldo udah sering dengar dan gak kayak gini suaranya. Nah, kedengeran lagi. Dan kali ini jelas banget. Sudah malam, yuk kita tidur aja. Istirahat, Mas Aldo. Tolong tutup pintunya dan jangan lupa dikunci ya, kata Pak Rahman tiba-tiba. Ya sudah, Aldo dan Sandi pun menurut. Mereka pun langsung membereskan semuanya, menutup pintu dan menguncinya. Lalu mereka pun masuk kamar depan, sementara Pak Rahman tidur di kamar tengah. Tapi di dalam kamar, Aldo dan Sandi meneruskan berbincang. Gila lu ya, harusnya gue gak usah mau ikut sama lo ke tempat ini. Aduh, sumpah ini serem banget, San, kata Aldo dengan suara pelan. Aduh, gue kan juga gak tahu kalau bakal tinggal di rumah kayak gini. Kalau tahu begini, gue juga kagak bakalan mau. Ya udahlah, besok kita cepet-cepet aja beresin kerjaan. 2-3 hari kalau udah beres ya kita langsung cabut ke Jakarta. Ngapain lama-lama di sini? Jawab Sandi. Terus, lu denger gak suara krek tadi di luar itu? Iya, gue denger juga. Kok gue gak yakin ya sama jawaban Pak Rahman ya? Kayaknya itu bukan jangkrik deh. Terus apaan dong? Ya gak tahu gue. Setelah itu mereka pun terdiam. Masing-masing mencoba beristirahat mengobati kelelahan setelah sudah menempuh perjalanan panjang sejak kemarin. Tidak berselang lama, Sandi sudah terlelap, sementara Aldo masih belum bisa tidur nyenyak. Walau beberapa kali dia sempat tertidur, tapi ya gitu, bangun lagi, dan setelah bangun dia benar-benar segar. Dan suasana malam itu benar-benar sepi. Sepi yang senyap gitu. Terus kalau diperhatiin, ruang tengah juga udah gelap. Karena mungkin lampu petromaknya udah habis. Petromak itu kan lampu yang memang pakai spiritus ya. Jadi emang nggak bisa semalaman nyala. Untunglah di kamar tidak sepenuhnya gelap, soalnya ada lampu templok. Nah, saat Aldo lagi ngelamun sambil lihat-lihat langit-langit rumah, hal yang paling dia takutkan dari tadi pun terjadi. Yaitu dia pengen pipis. Kenapa dia takut? Ya, tentu aja. Siapa yang tidak takut ke kamar mandi sendirian di tengah-tengah keadaan kayak gini? Dan karena harus ke toilet, dia pun mencoba membangunkan Sandi untuk nemenin dia. Tapi ternyata Sandi susah banget dibanguninnya. Entah memang dia sepules itu atau hanya pura-pura. Tapi yang jelas, Sandi nggak bangun. Makanya dengan terpaksa, akhirnya Aldo pun memberanikan diri untuk ke kamar mandi sendirian. Pelan-pelan dia keluar dari kamarnya. Dan yang pertama kali kelihatan adalah ruang tengah. Tapi keadaan di sana memang sudah gelap. Pencahayaan hanya berasal dari kamar Pak Rahman saja, karena kebetulan pintu kamarnya dalam keadaan terbuka. Lalu ketika Aldo melewati depan kamar itu, kelihatan di dalam Pak Rahman lagi tidur di atas ranjang. Pelan-pelan Aldo terus menuju kamar mandi. Suasana dapur saat itu juga gelap, karena memang mereka sengaja membiarkannya kayak gitu. Tapi di depan pintu kamar mandi sudah disiapkan lampu templok kecil untuk dibawa masuk ke dalam. Di dalam kamar mandi, Aldo pun cepat-cepat pipis lalu menyiramnya. Nah, setelah sudah hampir selesai inilah, tiba-tiba dia mendengar suara itu lagi.
Suara yang sama persis dengan apa yang mereka dengar tadi di luar. Bedanya, kali ini terdengar sangat jelas. Karena sepertinya sumber suara bukan berasal dari luar lagi, tapi dari dalam rumah. Wah, kedengeran lagi. Saat itulah Aldo yakin banget kalau itu bukan suara jangkrik seperti yang Pak Rahman bilang. Karena jangkrik nggak kayak gitu bunyinya. Seketika Aldo pun ketakutan. Dia pun segera membuka pintu kamar mandi dan keluar. Untunglah, walaupun gelap, dia tidak melihat hal-hal aneh di sana. Setelah itu, dia pun buru-buru melangkah menuju kamar. Tapi, suara itu terdengar lagi. Dan itu persis ketika dia sedang berada di depan pintu kamar Pak Rahman. Wah, kayaknya benar. Suaranya itu berasal dari kamar Pak Rahman. Dan refleks, dia pun menoleh ke dalam kamar itu. Awalnya, Aldo tidak merasa ada yang aneh di kamar Pak Rahman. Tapi pas dia perhatiin, rasanya ada yang beda. Kayak ada yang berubah dengan apa yang tadi dia lihat pas mau ke kamar mandi. Tapi apa? Aldo bingung. Posisi Pak Rahman juga masih sama. Tetap masih dengan tidur pulas menghadap dinding. Dan ada sebuah bantal guling di belakangnya. Tapi kalau Aldo tidak salah ingat, tadi itu nggak ada guling di sana. Dan kalau diperhatiin lagi, guling itu gede banget. Setidaknya kalau beneran guling, harusnya sih ukurannya tidak sampai sebesar itu. Soalnya ini tuh segede Pak Rahman gulingnya. Tapi kalau itu bukan guling, lalu apa yang ada di sebelah Pak Rahman? Dan seperti tersentak, Aldo tiba-tiba lemas. Badannya limbung setelah sadar dengan pemandangan yang ada di kamar Pak Rahman. Karena ternyata benda yang sedang dia perhatikan adalah pocong. Iya, ada pocong yang lagi tiduran tepat di sebelah Pak Rahman. Pocong itu sebesar tubuh orang dewasa yang berbalut kain putih kusam lengkap dengan ikatan di beberapa bagian. Suara itu terdengar lagi, tapi Aldo yang masih nge-freeze, entah kenapa kakinya menjadi berat banget untuk digerakkan. Dan dia pun semakin ketakutan lagi ketika melihat kalau si pocong mulai bergerak pelan, yang tadinya berbaring mulai bangkit seperti duduk. Wah, Aldo di sini udah gak karu-karuan. Dia nyaris nangis saking takutnya. Apalagi saat itu si pocong mulai duduk dan menatapnya. Lalu entah dapat kekuatan dari mana, akhirnya Aldo dapat menggeser dan menyeret kakinya untuk melangkah masuk ke dalam kamar depan. Setelah sudah berada di dalam kamar, buru-buru dia menutup pintu lalu menguncinya dari dalam. Saat itu, nafasnya sudah ngos-ngosan dan keringat dingin mulai bercucuran. Sementara Sandi masih lelap tertidur. Dan karena gak mau ketakutan sendiri, Aldo pun lalu membangunkan Sandi. Walaupun awalnya susah, Aldo tetap memaksa Sandi untuk bangun. Sampai akhirnya, beberapa belas detik kemudian, Sandi pun bangun. "Ada apa sih, Dok?" tanya Sandi sambil mengucek-ucek matanya. "San, ada pocong di kamar Pak Rahman." "Hah? Serius? Lu tahu dari mana?" jawab Sandi. Detik itu juga dia langsung total terjaga. "Gue lihat sendiri tadi waktu balik dari kamar mandi," ucap Aldo dengan badan yang masih gemetar. Lalu tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Aldo dan Sandi mendengarnya dengan jelas. "Itu bukan suara jangkrik, San." "Terus itu suara apa?" tanya Sandi mulai ketakutan juga. "Kayaknya itu suara pocong." "Ah, gila lo, serem amat." "Coba aja lo lihat sendiri kalau gak percaya," kata Aldo. Dan entah apa yang ada di pikiran Sandi, dia malah berdiri lalu berjalan mendekati pintu, kemudian membukanya perlahan untuk mengintip. Namun seketika, Sandi lalu balik badan dan memandang Aldo dengan wajah pucatnya. Jelas banget kalau dia ketakutan. Tubuhnya berdiri kaku dengan tangan masih memegang dan menahan pintu supaya terus terbuka. Entah apa yang membuatnya seperti itu. Yang Aldo tahu, pocong tadi masih berada di kamar Pak Rahman waktu terakhir dia melihatnya. Tapi ini Sandi kenapa sampai setakut itu? Apa ada hal lain yang menyeramkan? Wah, Aldo gak tahu. Tapi Aldo yang masih duduk di tempat tidur dan masih sangat ketakutan ini penasaran dan ingin tahu apa yang Sandi lihat. Sandi, lu lihat apaan?" katanya. Tapi Sandi diam aja. "Sandi," panggilnya lagi. Dan Sandi masih diam.
Aldo yang penasaran akhirnya berjalan mendekati Sandi. Begitu Sandi sadar kalau Aldo di belakangnya, dia pun menggeser pintu sedikit lagi, menambah celah untuk Aldo mengintip keluar. Pocong dok, di depan lemari, bisiknya. Entah kenapa, suasana ruang tengah lebih gelap dibanding sebelum ketika Aldo ke kamar mandi tadi. Aldo pun mengarahkan pandangannya ke tempat yang Sandi maksud, yaitu depan lemari. Lemari kayu besar berwarna gelap, lemari yang lebih tepat disebut lemari pajangan. Letaknya di sudut belakang ruang tengah dan menempel ke dinding yang membatasi ruang tengah dengan dapur. Aldo pun terus mencoba menajamkan penglihatan. Tapi saking remangnya, dia tidak bisa melihat dengan jelas. "Gue gak lihat, San," ucapnya sangat pelan. "Pojok dok, dekat jendela." Dekat jendela? Oke, coba. Mata Aldo pun mengarah ke sana. Dan detik berikutnya, walau samar, perlahan dia mulai bisa menangkap objek yang Sandi maksud. Tepatnya di pojok ruangan, di depan lemari, di dekat jendela, Aldo melihat sosok tinggi besar berbalut kain putih kusam dengan ikatan di beberapa bagian. Iya, lagi-lagi Aldo melihat pocong. Bagian wajahnya hanya terlihat hitam gelap dan pocong itu diam berdiri seperti memperhatikan yang sedang ketakutan setengah mati di balik pintu. "Tutup pintunya, San," bisik Aldo. Lalu tanpa menjawab, Sandi mulai menutup pintu. Tapi sebelum pintu benar-benar tertutup, lagi-lagi mereka dibuat semakin ketakutan. Karena ternyata pocong itu sedang mendekat ke arah pintu kamar. "Cepetan tutup, San, cepetan," kata Aldo mulai panik. Lalu akhirnya pintu pun mulai tertutup. Tapi tidak lama kemudian mereka mendengar suara yang menyeramkan itu lagi. Jelas banget. Karena sumbernya seperti berada persis di balik pintu. Mereka pun mundur menjauhi pintu. Bukan di atas tempat tidur, tapi mereka lebih memilih untuk duduk di lantai, tepatnya di bawah jendela kamar. Mereka yang masih ketakutan terus memandang ke pintu, berharap pintu itu terus tertutup. Tapi karena di bawah pintu itu masih ada sedikit celah yang walaupun lebarnya juga nggak sampai 1 senti, tapi dari celah kecil itu sesekali mereka melihat ada bayangan berkelebat. Seperti ada sosok yang sedang mondar-mandir di ruang tengah. "Aduh, gue nggak tahan dok. Mendingan kita cabut dari sini." Cabut kemana? Kita di tengah hutan antah berantah gini loh." "Duh, kita cabut lewat jendela aja," kata Sandi. Nyaris berbisik, Aldo dan Sandi akhirnya terlibat percakapan. Terbesit sedikit keinginan untuk mengikuti ajakan Sandi, yaitu kabur keluar melalui jendela. Tapi kalau dipikir lagi, mereka mau kemana? Malam-malam gini tidak mungkin mereka jalan kaki. Dan kalaupun mau naik motor, mustahil. Soalnya kuncinya ada di ruang tengah. Aldo pun meraih jam tangan di tempat tidur. Saat itu, jam pendeknya menunjukkan angka 2 kurang sedikit. Dan sebenarnya subuh hanya tinggal beberapa jam saja. Tapi kayaknya kalau keadaannya kayak gini bakalan lama. Sekali lagi suara itu muncul. Setelah beberapa belas detik lamanya tidak terdengar. Dan kali ini sumber suara agak menjauh. Tidak lagi tepat di balik pintu. Tapi walaupun begitu mereka masih saja ketakutan. Lalu tiba-tiba terdengar suara seperti pintu yang dibuka. Tapi bukan pintu kamar. Setelah didengar dengan seksama, sepertinya itu adalah pintu depan. Entah siapa yang membukanya. Nah, sesaat kemudian terdengar lagi suara aneh itu. Dan kali ini diikuti dengan suara bantingan pintu yang mengagetkan mereka berdua. Namun setelah itu tidak ada suara apapun lagi. Walaupun kemudian dari kejauhan mereka mendengar suara lolongan anjing hutan. Aduh, pokoknya mereka merasa sangat ketakutan sampai subuh menjelang. Pagi harinya, Sandi bersikap senormal mungkin di depan Pak Rahman. Mereka pun mulai mengobrol lagi pagi itu, sementara Aldo belum bangun. Mengesampingkan peristiwa seram tadi malam, suasana pagi itu di tengah hutan seperti ini benar-benar sangat menyenangkan. Tidak lama kemudian, sekitar jam 8, Aldo pun bangun dan ikut bergabung dengan Sandi dan Pak Rahman. Setelahnya, mereka bertiga terlibat perbincangan santai di ruang tengah. Tapi, sama sekali belum membahas peristiwa seram yang Aldo dan Sandi alami. Mungkin akan mereka tanyakan nanti saat sudah berada di luar rumah.
Hari ini kami akan mengambil sampel tanah dari beberapa bagian lahan, Pak, dan sampel karet yang ada di sini juga. Mungkin hari ini sih itu aja dulu, kata Sandi, dan diikuti dengan anggukan kepala Aldo. Oh, ya udah. Paling nanti saya bisa nemenin sampai siang lah. Setelahnya mau pulang ke kota. Soalnya nanti malam ada urusan yang gak bisa ditinggalin. Besok pagi saya baru balik ke sini lagi, kata Pak Rahman. Aldo dan Sandi sejenak berpandangan. Jadi nanti malam kami berdua di sini sendirian, Pak? Tanya Aldo. Iya, gak apa-apa kan? Aman kok di sini, jawab Pak Rahman. Ya emang kelihatannya sih aman, Pak. Tapi kata Sandi coba memberi kode. Tapi kenapa Bang Sandi? Enggak Pak, nanti aja. Ya, gak apa-apa. Yakin gak apa-apa? Iya Pak, gak apa-apa. Jadi begitulah, perbincangan mereka pun selesai. Lalu sekitar jam 10, mereka mulai berkeliling ke setiap sudut lahan perkebunan, mencari semua data dan sampel yang dibutuhkan. Dalam prosesnya, Pak Rahman terus menemani mereka sesuai dengan janjinya. Singkat cerita, sekitar jam 2 siang lebih sedikit, kegiatan mereka pun selesai. Aldo dan Sandi sudah mendapatkan semua yang mereka butuhkan untuk dibawa ke Jakarta. Jam 2 siang itu juga, mereka baru sempat makan siang, makan seadanya dengan hasil masakan Pak Rahman. Selesai makan, Aldo yang malam sebelumnya kurang tidur, tiba-tiba sangat mengantuk. Dia pun pamit untuk istirahat sebentar di kamarnya. San, Pak Rahman, saya istirahat dulu di dalam ya, ngantuk banget nih. Oh, iya Bang Aldo, nanti saya juga pamit pulang ke kota dulu ya. Besok pagi balik lagi ke sini, kata Pak Rahman sebelum Aldo masuk ke kamar. Pak, bener nih, gak bisa semalam lagi nemenin kami, ucap Aldo. Tapi sepertinya Pak Aldo yang sudah bilang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan hanya bisa minta maaf dan tetap pulang. Ya sudah, Aldo dan Sandi hanya bisa pasrah. Setelahnya, Aldo pun masuk ke kamar untuk istirahat, lalu tertidur sangat pulas. Dan Aldo ini beneran tidur sampai sore. Pas dia ngelirik jam, waktu itu sudah hampir jam 5:30 dan keadaan kamar saat itu sudah lumayan gelap. Sandi kemana sih? Kok sepi? Gumam Aldo. Tidur sekitar 3 jam membuat tubuhnya lebih segar. Lalu dia pun keluar kamar dan mendapati ternyata ruang tengah juga sudah gelap. Ini Sandi kemana sih? Kok lampu masih pada mati? Lagi-lagi Aldo bergumam. Dia pun segera menghidupkan semua lampu petromak ruang tengah dan lampu di seluruh ruangan. Nah, ketika ruang tengah sudah terang, barulah dia melihat ada secari kertas di atas meja. Di atas kertas itu ada tulisan tangan Sandi yang isinya begini. Dok, gue ke kota dulu ya, mau beli barang-barang keperluan kita. Ikut Pak Rahman sekalian. Tenang aja, sebelum malam gue udah balik lagi. Begitu isi pesan Sandi. Setelah membaca pesan itu, Aldo rasanya sangat kesal. Dia pun benar-benar berharap kalau Sandi akan memenuhi janjinya datang sebelum malam. Tidak lama, waktu maghrib pun tiba. Dia pun langsung menuju kamar mandi untuk berwudu. Setelahnya dia sholat. Nah, setelah waktu menunjukkan jam 7 lewat, Aldo ini mulai cemas. Karena kok belum ada tanda-tanda kedatangan Sandi. Padahal suasana di luar sana udah benar-benar gelap. Tapi malam ini agak berbeda. Karena walaupun gelap, di langitnya cerah penuh bintang. Ditambah lagi, sesekali terlihat muncul rembulan dari sela-sela rindangnya pepohonan. Tapi tunggu punya tunggu, si Sandi ini nggak muncul juga. Padahal waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Wah gila, kemana ini si Sandi? Belum nongol juga tuh orang, kata Aldo sambil menggerutu. Jam 10, jam 11, tiba-tiba dia mulai mencium bau aneh. Nggak wangi, tapi menyengat. Kala itu Aldo mencium bau kentang. Seperti bau kentang yang sedang direbus. Baunya itu kadang-kadang mendekat, kadang-kadang semilir menjauh, lalu hilang. Begitu terus selama belasan menit. Dan dia pun merasa aneh, karena tadi sore dia hanya merebus air untuk membuat kopi. Tapi ini kok bau kentang? Siapa yang merebus kentang di tengah hutan karet gini? Wah, pikiran Aldo pun mulai tidak enak. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Waktu itu, jam sudah hampir tengah malam. Aldo yang seharusnya mulai ngantuk,
justru segar bugar. Dia masih gelisah menunggu Sandi, sekaligus takut menyadari dirinya sendirian di tengah hutan kayak gini. Mau masuk ke kamar juga tidak berani. Nah, saat lagi galau itu, tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara seperti itu dari kejauhan. Suaranya terdengar seperti ada orang yang sedang melangkahkan kaki di atas semak belukar. Saking sepinya, bahkan suara sedetail itu bisa Aldo dengar. Terdengar lagi, dan dia yakin kalau itu memang benar suara langkah kaki. Apa itu Sandi? Tapi kan dia bawa motor ke kota. Kenapa kembalinya jalan kaki? Wah, sepertinya nggak mungkin. Itu bukan Sandi. Kalau bukan Sandi, apa penduduk dari desa terdekat? Aduh, nggak tahu deh. Aldo benar-benar galau. Ya sudah, karena penasaran, akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mengintip melalui jendela. Dari celah tirai, Aldo tidak melihat apa-apa selain gelap. Tapi suara langkah kaki di atas semak masih terdengar, walaupun si empunya langkah tidak kelihatan. Saat itulah, entah mengapa, mendadak Aldo merasakan situasi semakin mencekam. Mundur beberapa langkah menjauhi jendela, dia pun kemudian duduk di kursi panjang, masih di ruang tengah. Sejak beberapa menit yang lalu, mungkin nyaris semua doa yang dia hafal sudah terucap pelan. Namun, ketakutan tetap tidak mau menghilang. Aldo benar-benar mulai ketakutan. Apalagi, dia tidak henti-hentinya mendengar suara langkah-langkah kaki yang sepertinya sedang berjalan di atas semak dan rerumputan. Awalnya terdengar jauh, namun semakin lama, semakin mendekat. Dan akhirnya, seperti berhenti tepat di depan pintu. Waktu itu, jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Dan saking penasarannya, Aldo pun memberanikan diri untuk mendekat ke jendela. Ingin tahu ada apa sebenarnya. Dan itu suara langkah kaki siapa di halaman. Pelan-pelan dia pun mengintip dari balik tirai. Tapi ternyata sepi dan di luar gak ada siapa-siapa. Dan saat itu rasa takut Aldo sedikit mereda. Tapi tiba-tiba rasa takutnya kembali mencuat ketika pandangannya mulai bergeser ke sebelah kanan, persis di depan rumah. Karena di situ dia melihat pemandangan yang sangat menyeramkan walau samar. Sambil memicingkan mata untuk memastikan, seketika detak jantungnya seperti berhenti dan semua bulu kuduknya berdiri. Karena dia melihat ada beberapa sosok sedang berdiri dalam gelap. Iya, benar. Di antara pepohonan karet, ada beberapa sosok berbentuk seperti manusia. Entahlah, mungkin jumlahnya 6 atau 8. Dia belum bisa memastikan, karena jangankan jumlahnya, bentuk pastinya pun Aldo belum yakin, karena saat itu masih berbentuk siluet atau bayangan hitam. Aldo yang sangat ketakutan masih terus terpaku melihat mereka. Beberapa sosok itu berdiri 2 baris ke belakang, entah berapa jumlahnya, karena yang di belakang tertutup gelapnya malam. Tapi yang pasti, Aldo bisa sangat jelas melihat sosok-sosok yang berada di depan karena jaraknya paling dekat dengannya. Dan mereka terlihat sedang menggotong sesuatu. Mereka sedang membopong keranda mayat. Dan mereka ini berdiri diam menghadap ke rumah. Iya, hanya itu yang mereka lakukan. Berdiri diam sambil membopong keranda mayat. Melihat itu, Aldo seperti mematung saking takutnya. Sampai akhirnya, dia memutuskan untuk melangkah mundur menjauhi jendela saat tiba-tiba melihat mereka mulai bergerak. Iya, beberapa sosok itu bergerak maju, melangkah seperti melayang mendekat ke pintu rumah. Ya Tuhan, pada saat itu Aldo benar-benar tidak karuan lagi rasanya. Dia hanya berharap pintu depan tidak terbuka dari luar. Tapi ternyata harapan hanya tinggal harapan. Karena kemudian dia melihat kalau gagang pintu mulai bergerak-gerak dengan sendirinya, seperti ada yang sedang mencoba membukanya dari luar. Beberapa belas detik kemudian, hal yang paling dia takutkan pun terjadi. Pintu rumah mulai terbuka. Refleks dia pun langsung bergegas mengambil kunci motor yang tergeletak di atas meja, lalu berniat untuk melarikan diri lewat pintu belakang. Dan saat dia sedang menuju pintu belakang inilah, pintu depan sudah terbuka lebar, dan di situ dia melihat sosok-sosok seram yang sebelumnya ada di halaman. Satu persatu, sosok menyeramkan itu mulai masuk ke dalam rumah.
Aldo yang sudah tidak tahan lagi langsung membuka pintu belakang lalu berlari ke samping rumah karena di situ motornya terparkir. Dalam gelap, pelan-pelan Aldo mendorong motor menuju jalan setapak di depan rumah. Sebisa mungkin dia tidak menghasilkan suara sedikit pun. Dalam proses mendorong motor inilah, sekilas dia melirik ke dalam rumah yang pintunya masih terbuka lebar. Saat itu, terlihat pemandangan seram yang tidak akan pernah dia lupakan sepanjang hidup. Di ruang tengah yang masih diterangi oleh redupnya cahaya petromak, Aldo melihat ada beberapa sosok seram tinggi besar sedang berdiri mengelilingi keranda mayat yang diletakkan di tengah-tengah ruangan. Melihat itu, Aldo menahan tangis saking takutnya. Selanjutnya, dia terus mendorong motor menjauhi rumah. Setelah sudah cukup jauh, dia pun lantas menghidupkan mesin motor. Kemudian, tancap gas. Dia melarikan diri membelah perkebunan karet di tengah malam buta. Lampu motor menjadi satu-satunya penerangan bagi Aldo untuk melihat jalan setapak. Dan motor tidak bisa dipacu dengan kecepatan tinggi karena dia sama sekali belum hafal jalan yang harus ditempuh. Pokoknya dia cuma mikir harus terus menjauh. Dan laju motor yang tidak terlalu kencang inilah yang membuatnya masih bisa melihat sekelilingnya dengan cukup jelas. Termasuk masih bisa mencium aroma di sepanjang jalan yang dilintasi. Jadi, sepanjang perjalanan melintasi perkebunan karet, tiba-tiba Aldo mencium bau kentang rebus lagi, tapi kali ini sangat menyengat. Bau kentang rebus ini pun semakin tercium, sampai akhirnya dia melihat ada sesuatu di beberapa belas meter di depannya. Di sebelah kanan jalan yang sedang dia lalui, Aldo melihat ada sesosok yang awalnya samar, tapi lama-kelamaan semakin jelas. Sosok itu berdiri tegak, diam, dan menyeramkan. Setelah sudah dekat dan semakin dekat lagi, akhirnya Aldo bisa melihat dengan jelas ada sesosok pocong yang sedang berdiri di pinggir jalan, tepatnya di bawah pepohonan karet. Pocong itu sedang diam memperhatikan Aldo. Aldo yang ketakutan langsung memacu motornya lebih cepat lagi. Dan karena keadaannya yang sangat gelap, ditambah lagi kondisi jalan yang dia belum kenal sama sekali, akhirnya sesuatu yang dia takutkan sejak tadi pun terjadi. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba dia terjatuh dari motor. Tapi sebelum benar-benar tidak sadar, sekilas Aldo melihat kalau pocong tadi sepertinya bergerak mendekat ke tempat Aldo tergeletak. Setelah itu, Aldo tidak ingat apa-apa lagi. Semuanya gelap. Dan karena ceritanya cukup panjang, saya akan teruskan di video selanjutnya ya, tentang kemana Sandi dan alasan kenapa dia tidak datang malam itu, yang ternyata juga serem banget. Bahkan kejadian yang dialami Sandi ini benar-benar tidak terlupakan seumur hidupnya. Cerita ini bisa kalian baca sendiri di Twitter ya teman-teman. Nanti saya share linknya di deskripsi. Nama akunnya @bristory. Silahkan kepoin dan follow akun beliau untuk lebih banyak lagi baca cerita horornya. Dan untuk kalian yang sudah setia mendengarkan, terima kasih banget ya. Banyak-banyak terima kasih dari saya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, boleh banget klik tombol like-nya. Dan jika kalian berkenan nih, tolong support saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Terima kasih. Sugeng Dalu.